Shalom, selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Apa kabar semuanya? Sehat? Luar biasa? Yes, yes, yes. Ya, kita sekarang mau memuji Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 34. Kami undang anak-anak untuk bangkit berdiri. Lipat tangan, mari kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi, mari kita berdoa sama-sama. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Di minggu ini kita mendengarkan titah pertama sampai titah keempat. Beginilah bunyinya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh adalah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikianlah titah kita hari ini. Mari kita lipat tangan dan berdoa sama-sama. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 161. Oh
kita ingat kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan, mari kita ucapkan doa pengampunan. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Untuk firman Tuhan hari ini kita akan membacanya dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Beginilah bunyinya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita ucapkan doa bersama. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 41. Kami undang anak-anak untuk bangkit berdiri. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Marilah kita berdoa pengakuan iman kita. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita akan bernyanyi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 88. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga,
Kami bersyukur atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Kau mengantarkan kami pada minggu yang penuh dengan sukacita. Pada hari Tuhan Kau memberkati kami dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami dan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Ampuni kami atas segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Minggu hari ini firman Tuhan tertulis dalam Matius 25 ayat 1 sampai ayat 13. Bagi adik-adik kami, mari dibuka Alkitabnya, kita baca bersama-sama ya. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antara bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama dan tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikian firman Tuhan. Ya adik-adik, ini adalah sebuah perumpamaan. Perumpamaan yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, termasuk juga kepada kita. Jadi diceritakan dalam perumpamaan ini, ketika mempelai laki-laki akan membawa mempelai perempuan. Tahu mempelai laki-laki dan mempelai perempuan? Iya, pengantin, orang yang baru saja menikah. Ya, jadi mempelai laki-laki akan membawa mempelai perempuannya ke rumah orang tuanya. Tetapi masalahnya kapan mereka akan datang tidak ada yang tahu. Jadi pada saat itu ada 10 orang gadis-gadis. Tadi dikatakan 5 gadis yang bodoh, 5 gadis yang bijaksana. Jadi untuk menunggu kedatangan mereka, mereka harus mempersiapkan lampu. Kalau kamu pernah lihat lampu semprong ya, kalau lampu semprong itu kan ada minyaknya, Jadi ibaratnya seperti itu. Tapi kalau di sini dikatakan pelita ya, pelita dan minyak. Jadi mereka itu harus menyediakan pelita dan minyaknya. Jadi ketika pengantin datang, minyak lampu mereka atau pelita mereka harus tetap hidup atau menyala. Nah, ternyata tadi yang
10 orang perempuan tadi, 10 orang gadis-gadis tadi, mereka tidak tahu kapan akan datang mempelai itu. Ternyata 5 orang gadis yang bijaksana itu, 5 orang gadis yang bijaksana itu menyediakan pelita dan minyak. Tetapi 5 orang gadis yang bodoh tadi tidak menyediakan minyak. Mereka hanya menyediakan pelitanya saja. Nah, karena mereka sudah lama menunggu, akhirnya mereka pun mengantuk. Ya, ketika mereka sedang mengantuk, nah ternyata ada suara berseru, mempelai datang, katanya seperti itu. Nah, tadi dikatakan pelitanya harus menyala kan? Iya, harus menyala. Jadi ternyata 5 orang gadis yang bijaksana tadi, karena minyaknya masih ada, pelitanya masih bisa hidup. Nah ternyata 5 orang gadis yang bodoh tadi tidak memiliki minyak untuk pelitanya. Akhirnya mereka berkata begini sama 5 orang yang punya minyak itu. Dia bilang, bagilah kami sedikit minyakmu, sebentar lagi datang mempelai, biar bisa kita sama-sama masuk ke dalam ruangan perjamuan kawin, katanya seperti itu. Ternyata 5 orang gadis yang bijaksana tadi berkata, tidak, kalau kami bagi ini untukmu, maka kami juga akan kekurangan. Pergilah kamu beli ke tukang minyak. Akhirnya mereka pun pergi membeli minyak. Ternyata ketika mereka pergi membeli minyak, pengantin datang, mereka masuk bersama dengan 5 orang gadis yang bijaksana tadi. Akhirnya mereka masuk ke ruang perjamuan itu dan mereka menutup pintunya. Nah, gak lama kemudian datang lagi 5 orang gadis yang bodoh tadi. Tuan, buka pintunya. Ternyata tuannya berkata, tidak, aku tidak mengenal engkau, katanya gitu. Jadi adik-adik, ini adalah perumpamaan tentang kerajaan Tuhan, kerajaan sorga, kerajaan Allah ya. Jadi 5 orang yang bijaksana itu adalah orang-orang yang selalu mempersiapkan dirinya untuk menyambut kedatangan Tuhan. 5 orang yang bijaksana itu adalah mereka yang selalu hidup di dalam firman Tuhan. Tetapi 5 orang gadis yang bodoh tadi adalah mereka yang tidak memperdulikan firman Tuhan dan selalu hidup ke dalam kejahatan. 2 minggu yang lalu Inang katakan firman Tuhan, kalau kamu masih ingat, tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi ini juga perumpamaan ini menggambarkan bahwa Tuhan Yesus akan datang menjemput orang-orang yang percaya. Jadi barang siapa seperti 5 gadis yang bodoh tadi, mereka tidak akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan, kerajaan sorga. Tapi barang siapa yang mempersiapkan dirinya, selalu berdoa, selalu berbuat baik, walaupun kita tidak tahu kedatangan Tuhan itu kapan, tetapi pada waktunya ketika Tuhan Yesus datang, kita akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya, jadi sekarang coba dulu tanyakan dirimu, apakah kamu termasuk 5 gadis yang bodoh tadi atau 5 gadis yang bijaksana? Siapa yang memilih 5 gadis yang bijaksana tadi? Ayo, tunjuk tangannya dulu. Iya, jadi kita harus seperti 5 orang gadis yang bijaksana tadi, harus hidup di dalam firman Tuhan, berjaga-jaga dengan cara berdoa terus dan selalu hidup di dalam firman Tuhan. Ya, jadi jangan lalai, walaupun kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita, tetapi kita harus tetap melakukan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menyapa kami melalui firman-Mu pada minggu hari ini. Kiranya kami menjadi seperti
5 gadis yang bijaksana, senantiasa menyiapkan diri kami untuk menyambut kedatangan-Mu kelak. Tuhan, tolonglah kami, tolonglah anak-anak-Mu, supaya kami tidak lalai Tuhan. Ajarlah kami untuk selalu hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, ampunilah kami atas segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 71. Kita berdoa, lipat tangan semuanya. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, karena Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkan-Nyalah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom.